Baik, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Gembala dan Jesuat. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan waktu saya untuk menanggapi video dari Pak Esra Suru mengenai pengajaran limited atonement. Mari kita lihat video yang diupload oleh Pak Esra. Atau limited atonement ini adalah bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati itu untuk orang-orang pilihan saja, bukan untuk semua orang di dunia atau setiap individu di dunia. Nah, orang-orang pilihan itulah orang-orang percaya itu, ya. Jadi Yesus hanya mati untuk mereka, orang pilihan saja, bukan untuk seluruh dunia. Itu adalah pandangan tentang penebusan terbatas. Yang dimaksudkan dengan terbatas di sini bukan terbatas dalam kuasanya, tapi terbatas dalam jangkauannya. Jadi maksudnya adalah bahwa kuasa dari penebusan itu tidak terbatas memang. Dia sanggup untuk menebus setiap individu di dunia, tapi memang dibatasi jangkauannya. Jangkauannya bukan untuk menebus setiap individu di dunia, hanya untuk orang-orang pilihan. Nah, mengapa Ya, jadi perhatikan Pak Esra menjelaskan bahwa penebusan Yesus Kristus terbatas dalam jangkauan bukan dalam kuasa. Ya, jadi dalam kuasa dia bisa menebus setiap individu, tapi dalam jangkauan dia hanya terbatas hanya untuk orang pilihan saja. Nah, ini inkonsisten. Ya. Ada ajaran seperti itu. Nah, ini bukan satu ajaran yang tanpa dasar. Nah, mengapa sampai Calvinisme percaya demikian? Karena ada ayat-ayat tertentu yang menyatakan bahwa Yesus itu mati hanya untuk orang-orang tertentu saja. Misalnya dalam perhatikan bahwa Pak Esra seorang Calvinisme menjabarkan bahwa ajaran Calvinisme dibangun di atas dasar ayat-ayat Alkitab. Dan kita akan lihat apa benar ayat Alkitab mendukung ajaran Calvinisme mengenai penebusan terbatas. Mari kita lihat. Matius 1 ayat yang ke-21 ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umatnya. Perhatikan di sini bahwa yang diselamatkan itu adalah umatnya, bukan seluruh dunia, dikatakan situ ya. Ya, jadi lihat bahwa Pak Esra katakan bahwa mengutip Matius pasal 1 ayat 21 dan menyoroti kata menyelamatkan umatnya sebagai satu landasan bahwa ayat tersebut mendukung ajaran penebusan terbatas, bahwa Kristus mati hanya menebus dosa umatnya. Apa demikian yang Alkitab ajarkan? Nah, saya melihatnya ini kontradiksi. Ya, kontradiksi dengan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Coba kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 1 ayat 11. Mari kita lihat ya, Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. Ya, kita buka pelan-pelan. Yohanes pasal 1 ayat 11. Ya. Nah, coba baca ayat ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi kalau menggunakan Matius pasal 1 ayat 21 sebagai argumen bahwa Yesus menebus dosa hanya untuk dosa orang pilihan, yaitu dengan menyelamatkan umatnya, maka ternyata di dalam Yohanes 1 ayat 11 dijelaskan bahwa orang-orang kepunyaannya atau umatnya atau orang pilihannya menolaknya. Ya, menolak di sini dalam konteks apa? Menolak di sini dalam konteks ya tidak menerimanya, tidak percaya. Jadi kalau orang tidak percaya, bisakah orang itu diselamatkan? Ya jelas tidak bisa. Alkitab katakan, orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan diselamatkan, tidak akan masuk sorga. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa pengutipan ayat Alkitab yang dipakai untuk mendukung argumen doktrin penebusan terbatas, ternyata pengutipan tersebut tidak sesuai dengan konteks dari ayat yang dimaksud tersebut. Ya, nah kita lihat video lanjutan dari Pak Esra Suru. Lalu juga di Matius pasal 20 ayat yang ke-28 ya.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan untuk semua orang, tapi untuk banyak orang. Ya, jadi perhatikan di sini bahwa ayat yang dikutip Matius 20 ayat 28 ini tebusan bagi banyak orang, ya. Nah, banyak orang di sini diargumen bukan semua orang. Tapi nanti kita lihat apakah tebusan bagi banyak orang ini merujuk kepada tebusan hanya untuk orang pilihan atau tebusan bagi semua manusia. Nanti kita akan lihat, saya akan tunjukkan ayatnya. Terus dan kita lihat di Yohanes pasal yang ke-10 itu ayat yang ke-11, ya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus itu memberikan nyawanya itu bagi domba-dombanya. Kalau kita geser beberapa ayat setelah itu di bawah, ya, ayat 15 dia katakan, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jelas dari dua ayat ini Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi kalau kita melihat terus ke bawah lagi sampai di ayat yang ke-26, Yesus mengatakan bahwa kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi kita bisa lihat bahwa sementara Yesus mengatakan bahwa dia itu mati bagi domba-dombanya, tapi di sisi yang lain dia menegaskan bahwa ada orang-orang tertentu dalam hal ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka tidak termasuk domba-dombanya. Kalau dia hanya mati untuk domba-dombanya, sedangkan ada kelompok yang tidak Ya, perhatikan dalam pengutipan ayat firman Tuhan. Ini betul-betul ya sebuah upaya exegesis, sebuah upaya pembenaran konsep. Mengapa saya katakan demikian? Pak Esra mengutip Yohanes pasal yang Yohanes pasal 10 ayat 15. Coba kita lihat ayat yang dikutip. Ya, Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10, saya geser sedikit. Ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, dia kutip ayat itu. Kemudian dia scroll terus sampai ayat yang ke-26. Ya, dan dia jelaskan di situ bahwa ayat 26 menegaskan bahwa ya yang tidak termasuk domba-dombanya itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi segala macam. Tapi perhatikan, inilah bentuk exegesis. Mengapa? Ya, dia kutip ayat 15, dia lompat ayat 16 dan pergi ke ayat yang ke-26. Ya, padahal ayat 16 di sini dijelaskan, ada lagi padaku domba-domba yang lain. Ternyata ada domba-domba yang bukan milik Tuhan, yang bukan dari kandang ini, ya, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ternyata Kristus menyerahkan nyawanya bukan hanya untuk domba-dombanya. Ya, ada domba-domba yang dari kandang yang lain. Ya, jadi perhatikan pengutipan ayat yang dilakukan oleh para Calvinis, ya, Pak Esra Soru, betul-betul apa yang dikatakan oleh Dr. Suhento Liau dalam siarannya bersama dengan Pak Yosua Tewu itu betul-betul benar, ya, membuktikan ini benar. Benarnya di mana? Ya, sesuai dengan pernyataan Pak Esra dalam pengutipan ayat Yohanes 10, dia kutip ayat yang ke-15, lompat ayat 16. Mengapa dia lompat ayat 16? Karena ayat 16 itu menegaskan bahwa ya Yesus menyerahkan nyawanya bukan hanya untuk domba-dombanya, tapi ada lagi padaku domba-domba yang lain. Ternyata ada domba-domba yang lain yang berasal dari kandang yang lain. Ya. Nah, itu ya, kita lihat di sini. Ini saya masih komentari ayat-ayat yang dikutip. Nanti saya akan berikan pernyataan resmi mengenai penjelasan saya atas posisi
kesalahtafsiran dari para Calvinis mengenai konsep pengajaran mereka doktrin penebusan terbatas. Kita lanjut dengar pernyataan Pak Esra dalam video ini. Termasuk dombanya. Masakan dia mati bagi yang bukan dombanya? Itu bertentangan dengan kata-kata di dalam ayat 11. Ya, masakan ia mati bukan bagi domba-dombanya? Ayat 16 sudah sangat, ayat 16 menjelaskan bahwa ada domba-domba yang lain. Lihat, kontradiksi. Ya, kontradiksi. Ya, kontradiksi dengan ayat Alkitab. Ayat 15 yang dia baru saja katakan tentang itu. Jadi ini hanya sekilas saja. Dia harus lihat ayat 16. Ada banyak dasar untuk limited atonement ini, tapi di sini saya hanya menyebut beberapa ayat saja. Nah, keberatan umum terhadap pandangan semacam ini yaitu seperti yang dikatakan Pak Suhento Liau tadi. Lihat Tuhan Yesus menebus isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita harus akui bahwa memang ada ayat-ayat seperti itu. Yohanes pasal 1 ayat 29 ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Lalu ayat yang terkenal Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga ada Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar adalah juru selamat dunia. Juga 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, dan ayat-ayat lain sebagainya. Jadi ada ayat-ayat yang memang mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia, Allah mengasihi dunia ini dan sebagainya. Ya, sekarang perhatikan bahwa dia mengutip ayat-ayat bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, dan itu ayat-ayat sangat eksplisit kata dunia di situ. Tetapi kita akan lihat video selanjutnya, dia akan menafsir ya kata dunia di situ dengan berbagai macam argumennya, dengan mengutip ayat-ayat Alkitab sebagai bukti bahwa pernyataannya bahwa seluruh dunia di situ bukan seluruh dunia, tetapi hanya untuk orang pilihan. Nah, kita perhatikan. Nah, ini poin di sini adalah, kalau kita lihat poin di sini ada upaya untuk membenarkan, ya, bukan upaya untuk mencari kebenaran, tapi upaya untuk membenarkan ajaran Calvinisme mengenai doktrin penebusan terbatas. Kita lihat ya, apa yang dikatakannya. Itu kita akui. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa orang-orang Calvinis itu berpandangan bahwa dunia dalam ayat-ayat itu bukan menunjuk pada setiap individu di dunia ini, tapi menunjuk pada orang-orang pilihan. Nah, kalau Pak Suhento menuduhnya ini sebagai filsafatnya Calvin, jadi kalau saya bilang mereka berpatokan pada pikirannya Calvin, sebenarnya ini filsafat ya. Filsafat. Oh, jadi teologi Calvin itu filsafat. Filsafat. Ya. Nah, akhirnya Alkitab ya dipaksa untuk mengikuti alur filsafat itu. Dan karena itu, perhatikan apa yang diungkapkan oleh Dr. Liau itu dibenarkan oleh Pak Esra lewat pernyataan-pernyataannya dalam video ini, ya, bahwa betul-betul ada upaya ya untuk membenarkan konsep berpikir dari Calvinisme. Dan Pak Yosua Tewu menanggapinya dengan exegesis. Ya betul, exegesis. Ya, itu exegesis, bukan exegesis lagi, tapi exegesis. Pak Yosua lalu akhirnya meneruskan atau menyimpulkan bahwa itu adalah exegesis. Nah, itu exegesis
antitese dong Ya. dalam hukum penafsiran Alkitab kan, bukan eksegese lagi. Betul. Ya. Mungkin mereka terlalu cepat untuk Ya, apa itu eksegesis dan apa itu esegesis? Eksegesis artinya menggali keluar makna yang terkandung dari kata yang ada dalam firman Tuhan. Jadi makna-makna implisit dalam kata tersebut digali keluar maksud dari kata tersebut. Tapi esegesis ya berupaya untuk membenarkan konsep dari kata-kata tersebut. Ya, misalnya kata dunia. Dunia di situ bukan digali maksudnya, apa maksudnya, berhubungan dengan struktur kalimat itu, tetapi nanti berupaya ditafsir, oh dunia di situ bukan dunia, tapi dunia di situ adalah dunia yang dimaksud adalah orang pilihan. Nah, tidak tahu itu terlepas dari konteks kalimat itu, ya, tidak terlepas dari itu upaya esegesis bukan eksegesis, ya itu maksudnya, ya. Jadi kalau eksegesis menggali kebenaran, kalau esegesis memasukkan kebenaran ke dalam firman Tuhan atau mencari pembenaran atas konsep berpikir yang sudah dibangun. Kita lihat berkata-kata seperti itu. Karena apa? Karena pandangan Calvinis ini bukan exegesis, bukan ada ide yang dipaksakan, tetapi itu memang adalah hasil penelitian terhadap ayat-ayat Alkitab. Dan dalam pandangan Calvinis mempelajari kata dunia dalam penggunaan di dalam Alkitab, dan lalu harus disimpulkan bahwa kata dunia yang dipakai di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, itu digunakan dengan banyak arti, tidak hanya satu arti saja. Kita bisa mencatat ya betul, kata dunia digunakan dengan banyak arti, tetapi tentu arti tersebut tidak terlepas dari konteks ayat yang dimaksud. Ya, jadi tidak bisa kata dunia itu dimaksud dengan arti tertentu, tapi harus kata dunia di situ harus dilihat pada konteks dari ayat yang dikutip, ya, ayat yang dikutip. Jadi konteksnya apa? Misalnya berhubungan dengan sifat manusia, berarti konteksnya situ ya keduniawian, ya. Tapi kalau menunjuk kepada individu, berarti kata dunia di situ ya menunjuk kepada ya dunia, ya lokasi, tempat, ya. Jadi kita lihat nanti apa yang dikatakan oleh contoh. Misalnya kata dunia itu bisa berarti seluruh alam semesta ini. Nampak dalam Kisah pasal 17 ayat yang ke-24, ya. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya, ini kata Yunaninya kosmos. Bumi dan segala isinya. Nah, ini tentu saja bumi di sini bukan hanya bermaksud pula bumi, tapi ini mencakup seluruh dunia, planet-planet yang lain dan seluruh tata surya itu dia ciptakan. Berarti bumi atau dunia atau kosmos di sini itu berarti bahwa harus diartikan sebagai alam semesta. Lalu kalau kita melihat lagi Yohanes pasal yang ke-13 ya, ayat yang pertama. Yohanes 13 ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Yahudi mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Apa arti dunia kosmos di sini? Kalau Yesus beralih dari dunia kepada Bapa, Bapa ini kan Bapa di surga. Berarti dunia ini merujuk pada bumi ini, di tempat di mana dia berada. Dia berinkarnasi dan lahir tinggal di bumi, dan dia akan Sebenarnya maksud ayat yang dikutip tadi sudah jelas, itu dipahami dengan gamblang, ya tidak perlu sampai orang harus sekolah tinggi untuk memahami itu. Orang sudah bisa paham konteks dari ayat itu. Ya, beralih dari dunia artinya berpindah dari dunia ke sorga, itu sudah jelas. Jadi perhatikanlah bagaimana mereka kepada Bapa di surga. Berarti dunia di sini itu harus diartikan bukan alam semesta, ya, tapi hanya merujuk pada ulah bumi ini saja. Ya, siapa yang bilang itu alam semesta? Orang akan dengan gamblang melihat dunia di situ ya dunia. Ya, tidak ada yang mengartikan dunia di situ alam semesta, karena itu ayat sudah gamblang untuk dipahami. Lalu saudara, dunia juga kadang-kadang berarti atau harus diartikan sebagai keduniawian, sifat keduniawian. Itu misalnya yang nampak dalam Yakobus pasal 4. Yaitu konteks, lihat konteks.
Kata dunia di situ kembali lagi saya katakan, lihat konteks. Ya, perhatikan Yang kok. keempat ya. Nah, Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Dunia di sini kan tidak bisa berarti bola bumi kan. Masa orang bersahabat dengan bola bumi? Masa orang bersahabat dengan... tidak ada yang mengatakan orang bersahabat dengan bola bumi. Ya, orang awam membaca ayat itu sudah bisa tahu bahwa hai kamu orang yang tidak setia, bahwa persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia itu adalah persahabatan dengan kehidupan duniawi, dunia dan segala isinya yang sudah dikuasai oleh dosa. Itu. Jadi tidak ada orang yang berpikir seperti yang bumi dan disampaikan isi-isinya oleh orang Pak Esra. bersahabat dengan kayu, batu, pohon, dan lain sebagainya. Tidak. Dunia di sini itu artinya itu bicara soal keduniawian. Jadi kalau orang menjalin atau menjadi sahabat dengan dunia ini artinya dia mengasihi keduniawian, sifat duniawi. Itu yang dimaksudkan di situ. Ya. Juga itu sama dengan di 1 Yohanes pasal. Ya, saya akan lewatkan ini karena Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dia telah ini bagian-bagian lebih dahulu yang membenci bagi saya ya orang Yahudi. Sebab jika pelanggaran mereka orang Yahudi tidak berarti terlalu kekayaan bagi esensi dunia ya, karena ayat-ayat yang dan dikutip ini kekurangan hanya mereka, untuk membenarkan kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. upaya dari mereka untuk Terlebih lagi membuktikan kesempurnaan bahwa kata mereka. dunia Jadi itu kita bukan bisa lihat bermaksud bahwa seluruh dunia. Di sini jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Dunia ini apa? Dunia ini harus kontras dengan mereka ini. Kalau mereka ini adalah orang Yahudi, maka dunia itu adalah orang non-Yahudi yang dijelaskan di bagian bawah, yaitu bangsa. Nah, mana yang benar kita akan lihat mana lebih masuk akal. Menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Ini kalau lihat konteksnya, ini bicara tentang orang-orang Yahudi, dan kamu akan menangis menuju pada orang-orang percaya dari kalangan Yahudi, maka dunia akan bergembira. Itu merujuk kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Ya. Nah, lalu juga dunia itu bisa merujuk kepada orang-orang percaya saja atau orang-orang pilihan saja. Saya sudah tunjukkan bahwa kata dunia itu dipergunakan dalam arti yang banyak di dalam kitab suci. Ya, memang betul. Kata dunia dipergunakan untuk arti yang banyak, tapi arti dari kata dunia itu tidak terlepas dari konteks yang dibicarakan dalam ayat yang dibacakan. Jadi kata dunia itu harus dilihat dari konteks. Nah, kalau kita lihat mengapa para Calvinis berupaya untuk mendefinisi ulang kata dunia yang sudah jelas-jelas eksplisit dari konteks ayat yang menyatakan bahwa Yesus menebus dosa dunia. Ya, karena mereka sudah terikat dengan pikiran John Calvin, pikiran para Calvinisme, bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan untuk menebus dosa seluruh dunia, tetapi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa orang pilihan. Nah, Alkitab berkata sebaliknya. Kristus Yesus ya menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang pilihan. Mari kita lihat apa yang Alkitab tuliskan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Coba kita lihat Alkitab kita. Ya, saya pindahkan kamar saya ke sini biar 1 Timotius. Ya, oke, Timotius di sini. Oke. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Ya, 1 Timotius 1. Nah, ini benar. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, garis bawahi kata untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya. Jadi bukan menyelamatkan orang pilihan, tetapi menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, jadi lihat upaya yang dilakukan untuk mendefinisikan ulang kata dunia adalah upaya untuk membenarkan ajaran penebusan terbatas Calvinisme.
Tapi tentu ajaran tersebut bertentangan dengan Alkitab. Ya, karena Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyelamatkan orang berdosa, bukan menyelamatkan orang pilihan. Ya. Nah, siapakah orang berdosa? Ya, Alkitab katakan Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, semua orang. Berarti ya, Yesus menebus bukan hanya untuk dosa orang pilihan, tetapi Yesus menebus dosa ya semua manusia. Ya. Apakah itu saya yang katakan? Bukan saya yang katakan, tetapi Alkitab yang katakan. Coba kita buka di dalam 1 Timotius. Ya, 1 Timotius pasal 2. Kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6 ya. Nah, ayat 5, 1 Timotius pasal 2 ayat 5, karena Allah itu esa dan esa pula dia ya, esa pula dia yang menjadi pengantara anak Allah dan manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tebusan bagi semua manusia. Ya, jadi tebusan bagi semua manusia. Jadi kata semua manusia di situ mau ditafsir apa lagi? Setelah tadi kata dunia ditafsir bahwa dunia yang dimaksud oleh ayat-ayat yang berhubungan dengan penebusan Yesus Kristus, dunia itu yang dimaksud itu adalah dunia, bukan seluruh dunia tapi dunia orang pilihan. Tapi sekarang di sini ayat ini semua manusia. Jadi semua manusia ini akan ditafsir apa lagi? Oh, semua manusia di sini, kata semua di situ tidak dimaksud ya semua manusia, tetapi hanya orang pilihan. Lihat. Ya, kalau ditafsir demikian terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Hal yang sudah sangat jelas, yang gamblang dipahami dan sangat eksplisit, mengapa mereka harus tafsir lagi? Ya, apa tujuannya mereka menafsir lagi? Karena mereka mau membenarkan ajaran Calvinisme yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi mereka membenarkan seolah-olah ajaran Calvinisme itu sesuai dengan Alkitab, padahal jelas-jelas bertentangan dengan ayat Alkitab. Ya, nah, kemudian kita lihat lagi. Ya, ada banyak ayat, tapi saya akan bagikan kita beberapa ayat ya dalam Ibrani. Coba kita lihat Ibrani pasal 2. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 9. Ya, Ibrani pasal 2. Ya, kita geser ayat 9. Nah, ya, Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut ya bagi semua manusia. Ya, mengalami maut bagi semua manusia. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Ya, jadi lihat di sini kita buktikan bahwa ajaran Calvinisme bertentangan dengan ajaran Alkitab. Ya, nah ini part 1. Saya akan masuk lagi, saya akan berupaya untuk menyelesaikan video dari Pak Esra ini. Nah, ini bagian pertama, saya simpan, nanti saya bagikan, nanti ada bagian kedua. Ya, saya akan tuntaskan penjelasan mengenai pernyataan Pak Esra bahwa doktrin yang dianut oleh Pak Esra Soro, penebusan terbatas, adalah doktrin yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, dan ada upaya melakukan exegesis bukan exegesis seperti yang dikatakan oleh Pak Yosua Teu. Itu benar lewat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Esra dalam videonya ini. Nah, salam sejahtera, saya Gembala dan Jesuat, Maranatha.